Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berbicara, seorang pembicara tidak bisa merubah siapapun. Yang kuasa merubah adalah Allah. Siapapun yang berbicara dihitung oleh Allah, setiap kata-katanya, setiap lintasan hatinya, dan Allah tahu apakah diamalkan atau tidak. Oleh karena itu penceramah lebih membutuhkan doa dari jamaah, tidak hanya sekedar menyimak tapi mendoakan agar bisa selamat. Semakin banyak bicara, semakin banyak berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata, tergelincir sikap, karena setan tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan. Oleh karena itu para jamaah yang mencintai para ulama tidak hanya sibuk menyimak, tapi sibuk juga mendoakan. Masya Allah. Hadirin, kajian nomor 189 mengulang yang lalu. Betul. Ustaz, kalau ada kewajiban yang lain, fadal silakan ya. Ujian kali ini di bawah sangat banyak jamaah yang tidak bisa naik, yang sudah di atas tidak bisa turun, yang di tempat parkir tidak bisa naik. Hampir di setiap pojok sekarang diisi, tidak ada satupun yang menakdirkan ini terjadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan siapapun, kecuali karena Allah menghendaki seperti ini. Kitab Ahli Kam pasal 189 pada halaman 139. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faqatu busutul mawahibi. Berbagai macam ujian, bala, serta kekurangan itu bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian karunia Allah. Berbagai ujian, bala, kekurangan itu bagaikan hamparan hidangan pemberian-pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menganggap bahwa karunia itu berupa sesuatu yang kita sukai. Padahal banyak dalam yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan, lebih banyak lagi karunia yang tersimpan di sana. Dalam sakit, dalam penghinaan, dalam fitnah, dalam kefakiran, di dalam kesempitan, di dalam PHK, itu banyak hamparan karunia Allah yang justru tidak didapat pada waktu dalam kelapangan. Jelas hadirin sekalian? Sederhananya, pada waktu pesawat itu goncang, banyak yang lebih banyak zikir dibanding pesawat ketika sedang lancar, nyaman. Kepada yang mau memilem boleh, asal yang belakangnya jangan terhalangi. Nah, gitu. Mau berdiri juga boleh, syaratnya sederhana, yang belakang jangan terhalang. Jadi jangan berburuk sangka kepada kepahitan. Banyak kejadian yang tidak kita sukai, yang pada kejadian tersebut justru tersimpan banyaknya hal-hal yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berburuk sangka kalau ada kejadian yang tidak kita harapkan. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu wa antum la ta'lamun. Engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, jangan dulu berburuk sangka, karena boleh jadi masalah inilah yang akan mengangkat derajat rumah tangga ini. Berapa banyak istri menjadi lebih solehah
justru ketika ada kompetitor dalam tanda kutip di rumah tangganya. Oh iya, berapa banyak istri yang jeritannya kepada Allah lebih sungguh-sungguh ketika ada masalah dalam rumah tangganya. Tanpa masalah biasanya lupa kepada Allah. Persis kalau ada gempa. Nauzubillah, kalau sekarang ada gempa di sini, jeritan ke Allahnya lebih keras daripada tanpa gempa. Benar? Supaya tidak dikasih gempa, maka biasakanlah dalam kelapangan dan kesenangan juga harus lebih sungguh-sungguh ke Allah, yaitu dengan cara syukur. Jangan sampai ditariknya oleh rantai sabar. Harusnya kita menyadari kalau kita dalam keadaan lapang berzikir ke Allah, maka insya Allah syukurlah yang nikmatlah yang akan lebih datang kepada kita dibanding orang yang lupa ke Allah. Alhamdulillah AC-nya mati ya. Kan? Dari tadi, alhamdulillah. Tenanglah hadirin. Alhamdulillah. Rupanya harus beli kursi baru. Alhamdulillah. Nanti beli lagi lah yang baru. Yang kedua, 190. Ini yang kita bahas sekarang. 190, 191. Afadhal. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladayka innamas sadaqatu lil fuqara'i. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Jadi masalah terbesar dalam hidup adalah jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah menolong tidak ada yang sulit. Kalau Allah tidak menolong pasti sulit. Jadi berat ringannya suatu masalah, kata kuncinya adalah ditolong oleh Allah atau tidak. Maka akal kita ini bukan sekedar mencari solusi, tapi akal kita bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Itulah orang yang cerdas. Karena janji dari Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar terbaik ini bukan karena pintar, bukan karena ahli, bukan karena hebat, bukan karena banyak relasi, tapi karena takwa. Istri ingin suami soleh, tidak bisa diakalin, walaupun dandan setengah mati, walaupun ke salon tiap waktu, tidak ngepek. Tapi istri yang makin dekat dengan Allah, maka mudah bagi Allah untuk membulak-balik hati suaminya. Sama, menyolehkan anak tidak bisa oleh kita. Allah mudah membulak-balik hati anak. Hutang, hutang itu gampang kalau Allah membayarkan. Tapi saya tidak mungkin terbayar. Kalau Allah mau tinggal dibalikan saja. Hati yang ngutanginnya jadi ridho. Tadinya saya kesini mau nagih, tapi entah kenapa sesudah lihat wajahmu, saya jadi ingin melapangkan hati dengan ridho. Halal, beres. Halo? Jadi yang namanya sulit itu kalau Allah tidak nolong. Nah, bagaimana supaya ditolong oleh Allah? Nah, ini Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, sungguh-sungguhlah di dalam kehambaan. Masih ingat pelajaran yang lalu? Hamba itu apa? Satu, lemah. Kita ini tidak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Harus mengaku di hadapan Allah kita ini tidak ada kemampuan apapun. Dan yang maha kuasa hanya Allah. Pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi
innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedang kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kekuatan dari Allah, ngangkat tangan pun tidak bisa. Bergabung jin dan manusia akan menolong, Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Akui ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangankan untuk berbuat hebat, bernafas tanpa izin Allah tidak terjadi. Kita berbuat taat tidak bisa tanpa izin Allah. Kita menjauhi maksiat juga tidak sanggup tanpa pertolongan Allah. Makanya hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? Tidak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Tidak bisa meraih kemenangan dalam bentuk apapun. Harus ada di hati. Jadi jangan, tenanglah, saya bisa. Ini biasa buat saya. Enteng, ini kecil. Nah, ini sudah bahaya nih. Ini mah cetek, urusan gini mah. Saya udah sering menghadapinya. Bereslah, sombong. Walaupun ahli, kalau Allah mau takdirkan gagal, pasti gagal. Jelas hadirin? Ngadepin dia, tenang. Dia takut sama saya, tahu-tahu mencret dia. Apa susahnya bagi Allah? Ya, kemarin diceritakan salah satu santri ahli berkuda, sangat jago berkuda dan sangat bisa menaklukkan kuda. Tapi kalau Allah mau, sedang trekking berkuda berurutan begini, tiba-tiba kuda dia nyundul kuda depan dan kuda depan tersinggung. Akhirnya ditendang ke belakang dan kena tulang kering, patah seketika. Tidak ada apa-apa selain Allah menghendaki patah, peletak langsung jatuh. Begitulah, jangan sok hebat, jangan sok jago, jangan sok berpengalaman, jangan sok ahli, jangan sok pinter. Kalau mau ditolong oleh Allah, la haula. Akui, ya Allah, saya tidak bisa tanpa pertolonganmu. Tidak mungkin saya bisa melakukan ini tanpa pertolonganmu. Ya Allah, tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa pertolonganmu. Sing yakin ke hati, engkaulah yang maha kuasa. Jagad semesta ada dalam genggamanmu. Apapun yang kau kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Apapun yang tidak engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi. Walau diinginkan siapapun, innaka ala kulli syai'in qadir. 1, 2 apa? Kenapa pada diam? Cung yang baru pertama kali hadir hari ini di sini. Pantesan. Jadi gini, yang biasa hadir sekarang di bawah. Karena mereka taunya saya bagian jam 10. Jadi nunggu bagiannya, tahu-tahu udah keburu penuh oleh ini. Takdir hadirin. Pantesan ditanya tuh semuanya jernih jawabannya. Yang kedua, kita ini jahil. Kita ini hamba Allah nih tidak tahu apa-apa. Kita tidak ngerti apapun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan itu pasti sedikit. Di dalam ayat kursi bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masyaallah. Jadi kalau Allah tidak memberi petunjuk, bless aja, tidak tahu apapun. Sedangkan Allah maha tahu segalanya. Mana jodoh terbaik Allah yang tahu, mana rezeki kita Allah yang tahu, mana solusi paling efektif Allah yang tahu. Semua urusan diketahui oleh Allah, sedangkan kita tidak tahu apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kalau mau minta tolong ke Allah tuh jangan sok tahu, ya Rob, kalau bisa anak saya ke ITB lah.
Karena kelihatannya itu paling cocok. Usahakanlah ya Allah, kan gampang bagimu. Kita tidak tahu buat anak kita paling cocok di mana. Benar? Makanya istiqoroh, walaupun satu pilihannya istiqoroh. Karena yang satu ini juga belum tentu yang terbaik. Mau dilamar istiqoroh, walaupun satu yang melamarnya istiqoroh. Karena kita tidak tahu seperti apa dia yang sesungguhnya. Allah Maha tahu siang malamnya, aibnya, dosanya, bakatnya, karakternya, kebiasaannya. Maka biasakanlah minta tolong kepada Allah sebagaimana orang yang tidak tahu apapun minta kepada yang Maha tahu. Ini gerbang pintu pertolongan Allah. Makanya jangan suka ngatur Allah, ya Allah sembuhkan saya besok. Emang bagus sembuh besok? Tolong lunasi hutang saya minggu depan ya Rob. Teman-teman saya aja nggak pakai doa dilunasin olehmu. Kenapa saya doa udah 2 minggu gak lunas-lunas? Minggu depan limit ya Allah. Limit. Belum tentu baik dilunasi. Mungkin selama ini tahajudnya ingin lunas utang, bukan ingin mendekat ke Allah. Jodoh, ya Allah. Engkau tahu sendiri kan, tahun depan umur saya 40 tahun. Please ya Allah. Saya pernah jadi saksi pernikahan bahwa umur itu tidak menghalangi jodoh. Mempelai pria 76 tahun, mempelai wanita 66 tahun. Saya saksinya, saya saksi mempelai pria, Pak Anies Baswedan mempelai wanita. Saksi ini nyata betapa jodoh itu tidak terhalang umur. Jelas? Kenapa saudara jadi bahagia? Kakek tenang kek. Yang nyiptakan umur siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah Allah terhalang oleh perbuatan Allah sendiri? Tidak. Tapi saya kurang cakep. Nah ini sudah menghina ke Allah nih. Hidung saya pesek, bibir saya tebal. Justru itu yang eksotis dalam pandangan calonnya. Ada yang khusus nyari yang pesek karena biasa lihat yang mancung jadi standar. Ini nih mungil, ini nih. Yang ngatur jodoh tuh Allah. Mungkinkah wajah ini ciptaan siapa? Badan kita ciptaan siapa? Jawab. Yang ngatur jodoh siapa? Mungkinkah takdir Allah terhalang oleh badan ciptaannya sendiri? Tidak mungkin. Kalau yang nikah yang cakep-cakep semua, lah kita siapa jodohnya? Buktinya kita yang pas-pasan ini juga ada jodohnya yang sama-sama pas-pasan, ya. Dan kalau terlalu ngejomplang juga stres. Kita wajah pas-pasan, istri cantik jelita misalkan. Ketika ketemu itu si supir nggak disuruh masuk, aduh. Udah terimalah hadirin. Jadi jangan suudzon, jangan sok tahu, ya. Halo? Nah, jadi optimis, tenang. Ini persaingan ketat. Teman-teman saya yang mau nyari jodoh naksirnya sama perempuan ini. Dia pintar, ini gelarnya panjang, itu orang tuanya kaya, yang ini keren. Tenang, dia nggak akan ketukar. Wah tapi dia perginya naik mobil sedang motor saya jelek. Terima. Mau motor yang mana lagi ya nggak? Yang ngebulak balik hati itu Allah. Bang, saya sebetulnya senang sekali abang bisa naik motor sederhana seperti ini. Cuman kelihatannya saya akan menikah dengan itu tuh bang. Ya berarti bukan jodohnya. Kalau bukan jodoh yang nggak bisa dipaksakan, lebih baik daripada siapa tuh yang pernah nikah tidak punya apa-apa sesudah nikah jadi sakit hati. Kamu ini bohong. Bohong apa istriku? Tahu bokeh gini saya nggak akan nerima engkau. Saya kan tidak pernah bohong.
Dari dulu juga sudah kukatakan, aku tidak punya apa-apa selain dirimu. Tapi engkau malah mengatakan, oh so sweet gitu. Udah ngaku bokeh malah disebut sweet. Sekarang pas nikah faktanya ada kecewa. Udah akui, pokoknya mau nyari kerja, mau nyari jodoh, mau ngambil keputusan, harus minta tolong ke Allah. Makin minta tolong, makin ditunjukin. Makin sok tahu, makin dibiarkan. Kayak masuk ke hutan, harus ngarep-ngarep diberikan tuntunan oleh pemilik hutan. Jadi efektif masuk hutannya. Kalau sombong masuk hutan sendiri, silakan rasakan penderitaannya. Gelisah sepanjang jalan, bingung, was-was, takut, cemas. Tapi kalau dituntun, naik, coba bandingkan. Orang ke hutan belantara, yang satu dituntun, yang satu enggak dituntun. Bahagia mana? Jawab. Efektif mana? Mana yang lebih aman? Yang gampang sampai yang mana? Gara-garanya apa? Gara-garanya pasrah. Wahai pemilik hutan, saya pasrahkan diri saya. Engkaulah yang memiliki hutan ini, yang tahu persis seluk-beluk hutan belantara, dan engkaulah yang berjanji akan membimbing orang yang memasrahkan diri kepadamu. Saya pasrahkan diri ini untuk ditunjuki olehmu, wahai pemilik hutan. Beres urusan. Makanya yang stres-stres mah yang sok tahu. Jelas? Hah? Kenapa kita kok jalannya ke jalan yang licin? Tenang, kita harus minum dulu. Kita menuju mata air. Beres. Kenapa kok jalannya nanjak begini? Di atas ada pohon nangka mateng. Oh beres. Kerusuk-kerusuk. Ah, apa itu? Tenang, itu babi hutan. Harus gimana? Babi hutan gak bisa belok, tinggal miring aja. Beres. Aum. Ah, ada suara mengaum. Tenang, itu singa. Terus gimana? Singa, raja hutan. Kita, raja singa. Gitu. Bu, ibu, jangan suka kebanyakan mikirin suami di mana lagi apa. Capek sendiri, mending ambil wudhu, sholat 2 rakaat, titipkan ke Allah yang maha tahu suami lagi apa di mana. Titip ya Allah, saya seorang istri yang sudah Engkau takdirkan menjadi pendampingnya, hanya bisa mendoakan karena Engkaulah yang maha tahu segala keadaan suamiku. Oh, diurus suami bu. Yang tadinya mau ke diskotik bisa masuk ke masjid. Pokoknya Allah kuasa terhadap apapun. Sepanjang kita yakin Allah yang maha tahu. Jelas hadirin? Jangan sok tahu. 3, kita ini fakir. Tidak punya apapun. Bahkan tubuh ini pun bukan milik kita ini. Kalau ini, tuh batuk. Kalau ini milik saya, jangan batuk. Kemarin jerawat tumbuh 1 di sini. Kenapa pakai iya segala? Tanda-tanda apa bu? Setiap patah kata akan dicatat bu, apa? Tanda-tanda apa yang jelas? Kalau wajah ini milik saya, tinggal dilarang jerawat, jangan pakai keluar, malu-maluin. Gak bisa, cenut aja. Pernah suatu saat di ujung hidung, kayak gak ada lagi tempat. Tapi dah kalau Allah mau taruh aja di sana. Badan ini bukan milik kita, we have nothing. Artinya apa? Dilarang merokok. Kita tidak punya apa-apa. Aslinya tidak ada orang memiliki apapun. Aslinya itu semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Enggak ada yang punya. Apakah ada orang kaya? Aslinya sih tidak ada.
Manusia sama. Dah. Lahirnya dari tidak apa-apa, setetes mani dari tanah, jadi manusia sebentar, lama-lama masuk lagi ke tanah, nggak bawa apa-apa dari dunia ini. Siapa yang bawa dunia? Hah? Nggak ada, nggak ada. Mau punya bank, mati dikubur pakai uang? Tidak. Punya toko emas, silakan mati pakai cincin di sini. Besok bisa lihat masih ada tidak cincinnya. Apa yang punya pabrik semen meninggalnya dicor? Jawab hadirin. Dah. Semuanya milik Allah. Ini bagian ngaku-ngaku, ini bagian ngaku-ngaku, ini rumah saya, ini properti saya, ini tanah saya, itu harta saya, itu perusahaan saya, rezeki tetap 3 saja. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Cuman itu rezeki itu. Apa kalau punya perkebunan makannya jadi banyak? Tidak. Kasih oleh Allah sakit gula. Walaupun dia punya sawah luas, tetap makannya ditimbang. Kasih asam urat dan kolesterol. Walaupun punya kebun duren, bos duren. Kayak saya nih, umur sudah 57 tahun sekarang. Udah dikit rezekinya. Dikasih kambing kegedean, gak mau. Duren, nah paling dikit. Ada yang ngirim duren, santri yang nelen. Ya. Sudah sedikit sekarang. Kebanyakan makan, tambah masalah. Tapi kalau mau banyak rezekinya, pilihannya banyak sedekahnya. Nah selebihnya, tidak ada yang memiliki selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Makanya jangan silau. Lihat orang kaya jangan kagum, biasa aja. Jangan juga meremehkan. Lihat orang pakai mobil bagus, milik Allah. Ya, iri loh, ya. Udah punya kedaluarsa, jangan diomongin. Itu di hati. Juga jangan masuk supermarket semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya minta coklat, nyolong namanya. Itu amalan hati hadirin, bukan amalan syariat, ya. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini pun bukan punya kita. Makanya kalau ditakdirkan sakit atau harus ada yang diamputasi, harus ridho. Karena memang Allah mau ngambil apa yang dimilikinya. Bu, ibu milik siapa? Anak-anak milik siapa? Tuh, jadi anak itu hanya amanah bagi ibu. Suami milik siapa? Hah? Kenapa pelan? Suami itu ciptaan siapa? Suami milik siapa? Nah, gitu. Jadi mau dititipkan ke siapa aja ibu harus sabar ya. Ini serius hadirin. Loh. Ini ilmu beneran. Saya ini milik Allah, Bu. Ada yang dititipin 1, ada yang tidak dititipin sama sekali, ada yang dititipin 2, ada yang dititipin 3, ada yang 4, diamanah. Itu dihitung oleh Allah di akhirat itu. Dosa istri sendiri yang pikul. Tapi dosa suami harus mikul dosa istri. Kalau nggak benar ngedidiknya, nggak benar membinanya. Itu kalau 1. Lebih dari 1 lebih lama lagi. Ada juga yang lebih lama dari saya dihisabnya di akhirat. Tenang aja hadirin, biasa aja ketawanya, belum tentu ada takdirnya walaupun ingin ya. Betul kan Pak? Mana tadi yang sepuh tuh?
Wah, Bapak kan minat juga ya? Iya, saya tuh keburu tua tapi nggak berhasil, namanya nggak ada garisnya. Semuanya baru terjadi dengan izin Allah, bukan milik kita ini. Makanya kalau ditakdirkan sakit, ridho. Karena enggak ridho juga tetap sakit. Siapa tahu dengan sakit ini dosa jadi habis, pahala jadi melimpah, derajat jadi terangkat, ilmu makin luas. Kita jadi tahu orang-orang yang perhatian ke kita. Dengan sakit kita bisa jadi berbagi rezeki ke dokter, ke apotek. Banyak sekali kebaikan ketika Allah menakdirkan kita sakit, kalau benar menyikapinya. Jelas hadirin? Jadi yang ketiga apa? Fakir. Kita nggak punya apa-apa, yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sesuka Allah aja, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang disempitkan, kadang diambil, kadang-kadang mantap makan tabungan, lama-lama manset makan aset, ujuk-ujuk matang makan utang. Kalau kita dekat ke Allah, nanti Allah yang lunasin utang kita. Makanya hadirin sekalian, jangan melihat ada pemilik di jagat ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin semua kekayaan milik Allah, kita nggak akan gini-gini sama orang. Kalau kita tangannya terbuka ke orang minta-minta, Allah akan menghinakan diri kita. Jangan, Bu, Ibu, kalaupun nanti minta uang ke suami hanya lisan saja, hati mintanya ke Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki. Pak, ada nggak nih uang belanja buat tambahannya? Bulan ini sudah hampir habis. Mulut bicara ke suami, hati ke Allah. Kata suami, gak ada lagi Bu, tenang aja Pak, Allah sedang mendengarkan obrolan kita. Dialah pemilik rezeki satu-satunya. Jangan merasa tertekan Pak, saya yakin Allah lah penguasa rezeki. Solehah. Benar? Di mana lalaki teh kopet-kopet pisan? Tetangga ngasih duit, nah itu berarti nyandar sama suami, nyandar sama Allah. Model-model gini nggak bisa disandarin, ya. Lanjut. Yang keberapa sekarang? Satu apa? Lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Dua, jahil, hanya Allah yang maha tahu. Tiga, fakir, hanya Allah yang maha memiliki segala-galanya. Empat, kita ini punya kehinaan. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib dan dosa kita. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Dari sebanyak ini nggak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada, Pak. Saya tahu Bapak mau ngacung tapi tidak ada yang percaya. Acungkan tangan yang dosanya sedang, Bu. Ada yang sedang? Acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa. Tuh, pakai gembira lagi. Ada beberapa yang tidak ngacung, kenapa? Karena merasa banyak sekali dosanya. Kalau dibuka, maaf, kalau dosa kita, satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung. Satu dosa dibalas dengan satu belatung. Seperti apa tubuh kita ini? Menjijikan, bukan? Suami mau nggak dekat sama istri yang penuh belatung? Nggak akan, Bu. Bapak mau nggak istri deketin Bapak kalau Bapak penuh belatung? Nggak ada. Bisa kerja di kantor, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi menteri kalau semuanya belatungan, bisa jadi presiden, bisa jadi jenderal. Satu-satunya yang menyebabkan kita masih dihargai adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kenapa Abdullah Gimnastia duduk di sini dan didengar oleh jamaah? Karena Allah masih menutupi aib Abdullah Gimnastia. Makanya jangan bangga, wah jamaah banyak, jamaah banyak bukan urusan saya. Jamaah banyak yang datang, Allah yang menggerakkan. Mau jamaah sebanyak ini atau lebih banyak dari ini, atau mau yang datangnya cuma berdua, ya sama. Sama apa?
Sama-sama yang ngasih pahala itu Allah. Banyak jamaah jadi ujub, jamaah dapat pahala, saya dapat dosa. Makanya harus jaga hati. Yang diingat adalah kita dihargai karena Allah menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan dan kemaksiatan kita. Benar? Jadinya kalau kita dipuji tidak bangga oleh pujian, kalau kita dicaci tidak terluka oleh cacian, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding kejelekan kita yang sesungguhnya. Benarkah hadirin? Nah, inilah syarat-syarat kalau ingin doa-doanya diijabah, pertolongan Allahnya didatangkan oleh Allah adalah hati kita selalu merasa saya nggak bisa nih tanpa pertolongan Allah. Hanya Allah yang kuasa menolong, tidak ada lagi selain Dia. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun semua orang mau nolong saya, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah bisa. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hamba yang dikehendakinya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus 107. Oh, saya ini lemah, Allah yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apapun ya Allah. Tanpa bimbingan darimu, tanpa petunjuk darimu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Pilihkan yang terbaik ya Allah. Engkaulah yang Maha tahu segala yang tersembunyi, yang sekarang, yang akan datang. Engkaulah yang Maha tahu semua bahaya yang akan menimpa. Engkaulah pelindung yang Maha kokoh. Engkaulah yang Maha sempurna pengetahuan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Sedang saya tidak tahu apapun ya Allah, tolong ya Allah. Ngaku kita paling bodoh dan Allah paling tahu, begitu. Yang ketiga, ya Allah, siapa yang memiliki jagat semesta ini selain dirimu? Engkaulah pencipta langit, pencipta bumi. Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Selain Engkau adalah hanyalah makhluk yang tidak punya apapun. Tidak pernah kami memiliki kecuali Engkau yang menitipkan. Apa yang Engkau buka akan terbuka, apa yang Engkau tutup akan tertutup, apa yang Engkau lapangkan akan lapang, apa yang Engkau ambil pasti akan tiada. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu yang terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada ilah. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkaulah yang segala keputusannya pasti baik, segala ketentuanmu pasti adil. Engkaulah yang maha baik, semua perbuatanmu tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang tercela, tidak ada yang cacat. Semua apapun yang Engkau lakukan pasti yang terbaik. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya adalah manusia zolim, manusia kotor, manusia hina, manusia bergelimang dosa, manusia yang tidak tahu diri di hadapan-Mu ya Allah. Ngaku kotor seperti Nabi Yunus. 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, lolos karena keyakinan diri kotor dan hanya Allah yang maha tahu. Masya Allah. Jelas hadirin sekalian? Inilah amalan batin kalau mau doa supaya ditolong oleh Allah. Jadi jangan petantang petenteng, ya Allah saya sudah beramal, saya sudah tahajud, saya sudah saum ya Allah. Nah ini ciri-ciri gak akan diijabah karena dia merasa sudah ada dirinya. Berikut ini saya akan menyampaikan sebelum ditutup. Sudah tutup jangan ini? Masih senang ilmu tauhid ini? Bu, Ibu, ingin dicintai suami, gimana caranya? Tuh, diam. Bu, ingin dicintai suami, bagaimana caranya? Dandan, gak ngepek. Apa?
Ibu harus dicintai Allah. Karena hanya Allah yang bisa membulak-balik hati suami. Gak bisa diakalin, Bu. Tadi saya dengar kata Ustadz Haikal, pokoknya jadi suami mah bagian salah aja. Benar ya Tete? Kalau sama istri mah jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Dah gimana juga bagian salah. Lelaki nggak pulang dicariin, giliran pulang diomelin. Emang udah garisnya gitu. Pak, kalau ke undangan jaga pandangan, Pak. Semua orang dandan, tapi yang halal cuman istrimu. Jangan sampai ke undangan malah jadi gudang dosa. Jaga, Pak, sing sadar. Tinggal jawab, siap Bu, insya Allah. Jangan sekali-kali mengatakan, ibu teh curiga terus ke saya, ha? Bagaimana nggak curiga, Pak? Sejarah menyatakan. Atau jangan curiga ke suami. Papa jujur aja ke diri sendiri. Kalau nggak di rumah mata papa jelalatan, repot. Mendingan siap Bu, insya Allah. Sampai ke undangan, apa ibu nyikut terus? Kenapa ngeliatin perempuan itu terus? Yang mana? Jangan pura-pura. Nah. Nggak sengaja apa? Saya juga lihat Bapak berulang-ulang lihat dia, ha? Emang dia sama saya cakapan mana? Cakapan mana, Pak? Cakapan mana? Atuh Bu, cakapan ibu. Bohong. Jujur. Ya kalau jujur mah jelas cakapan dia. Apa? Satu-satunya pilihan adalah pergi ke musola, lalu sholat tobat. Ya Allah, Engkau tahu semua dosa saya. Istri saya tidak tahu dosa saya, tapi Engkau tahu dosa saya. Engkau tahu setiap lirikan mata. Engkau saksikan setiap gejolak hati. Ampun ya Allah. Boleh jadi istri digerakkan oleh Allah marah, karena itu merupakan peringatan dari dosa yang tidak diketahui istri tapi Allah tahu. Jelas? Saya ingin menutup ini dengan sebuah ilmu tentang sholat khusyuk. 5 ciri orang sholat. Ini untuk evaluasi diri. Tadi di radio sebetulnya saya udah ceramah ini. Saya tidak akan mengakhiri sampai jam 12 ya, karena sudah tidak mungkin lagi, ini sudah terlalu penuh. Ini saja bonusnya. Mau? 5 ciri sholat. Oke, tenang. Tadi ada di sini hadirin ya. 1. Imam Ibnu Qayyim berkata, tingkatan manusia dalam sholat ada 5 golongan. Yang pertama adalah manusia yang sangat zolim kepada dirinya sendiri. Mereka adalah yang sholat, wudunya tidak sempurna, waktu sholatnya tidak terjaga, syarat dan rukun sholat tidak diperhatikan. Jadi asal-asalan, wudunya asal-asal basah. Dia tidak pentingkan sikutnya basah atau tidak, sela-sela jarinya. Ada yang kalau wudu tuh kaki tuh hanya disiram saja begitu, tidak di sela-sela jarinya tidak dibersihkan. Orang yang menganggap remeh wudu sama dengan menganggap remeh sholat, karena wudu sholat yang baik itu bergantung pada wudu yang baik. Ada orang yang sholat itu tidak peduli saja waktunya. Kadang-kadang duhur didekatkan ke asar. Subuh juga menjelang duha. Orang yang tidak tahu padahal as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya itu adalah amalan yang sangat utama. Derajatnya lebih tinggi dari birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. 1 as-sholatu ala waktiha, 2 birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Harusnya sholat tepat waktu itu menjadi ciri, karena orang akan mementingkan sesuatu yang dianggapnya penting. Nah, kalau orang melambatkan sholat, ciri-ciri sholat tidak dianggap penting. Padahal telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke sekolah jadi masalah, telat ke kantor jadi masalah, telat bayar utang jadi masalah, apalagi telat sholat, sumber masalah.
Hati-hati nih yang suka nganggap remeh sholat tepat waktu, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ada yang sujudnya juga sekenanya aja, seperti punten ya, seperti gogog, ininya nempel. Atau sholat juga tidak pernah sesuai dengan tuntunan dan dia tidak merasa bersalah. Dua, orang yang kedua adalah ibu-ibu yang bermake up, hati-hati ya, jangan ngebela make up sampai wudunya enggak menyentuh. Saya mah nggak pakai make up, jadi lebih sederhana. Enak ya jadi lelaki ya, nggak terlalu ribet asli. Nggak harus pakai patlot alis, lipstik. Ibu-ibu, Bu, khusyuan mana, sholat atau dandan? Jujur, jujur. Mau apa sih Han? Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Lelaki diam. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Berani-beraninya ngomong tuh. Suaminya ikut tidak sekarang? Kenapa ke undangan? Ini gaya. Ayo pulang undangan buat suami, sisanya buka kerudung, udah keringat, ramun. Make up dilap ke pinggir, patlot alis di sini, lipstick di sini. Cuek, baju yang bagus yang disetrika, kalau pulang dari undangan buka, tengok ketiak. Itu suami teh sisanya. Ngaku-ngaku aja, nggak boleh emosi lah hadirin. Tuh, mereka ketawa, pasti ngetawain diri sendiri. Emang wanita mah gitu, suka ngomong dulu baru mikir. Bu, ibu, bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Saya enggak. Jadi mereka tuh bicara dulu baru mikir. Udah mikir terus bingung. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf. Bu, ibu yang baik. Ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, ya robah-robah weh. Saya mah udah apal. Makanya kalau sama istri mah nggak usah dimasukin ke hati. Udah rubah-rubah ya. Dengerin baik-baik. Sikap yang baik, empati, kalau salah minta maaf, tapi nggak usah dimasukin ke hati. Udah kayak gitu ya, ngomong, udah itu robah-robah aja sendiri. Dan kita yang bagian salah, ya nggak apa-apalah. Pak, mau dimasakin apa hari ini? Nggak usah repot-repot Bu, apa yang ada aja. Nggak usah capek lah Bu, nggak apa-apa Ibu yang ada. Ih, suami teh istri mau berbakti dipersulit. Salah. Ya udah tuh sekali-kali bikin opor ayam atau kalau mau masak. Ayam tuh mahal, Pak. Ya udah kalau gitu yang sederhana aja. Bikin karedok supaya nggak mahal. Karedok tuh banyak kacangnya. Bapak kan asam urat, nanti jadi masalah lagi. Aduh Bu, daripada duel pagi-pagi, gini aja lah. Ibu pergi ke warteg atuh, milih di warteg banyak pilihan, murah, nggak capek. Oh, berarti masakan saya nggak enak ya. Mau jadi lelaki, siaplah menerima kenyataan. Dua, orang yang memperhatikan sholat, wudhu dan rukun-rukunnya, tapi ia lupa akan kesungguhan jiwa, terlena oleh bisikan dan larut dalam gangguan yang ada dalam pikirannya. Jadi ke masjid mah ke masjid sholatnya, wudhu, habis wudhu Allahu Akbar, leng.
pelesir pikirannya tuh. Allahu Akbar, aduh tas si ibu tadi bagus benar, di mana belinya ya Allahu Akbar? Apa ada di pasar raya? Kayaknya nggak sama ya Allah. Tapi kayak gitu harganya barang berapa ya? Allahu Akbar. Wih, tapi gini kayaknya nyicil lah, bisa lah sama ya Allah gimana beda. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Yang gini aja dijual, nanti sih oh iya benar juga sama ya Allahu Akbar. Berapa banyak yang datang ke masjid buat sholat, tapi ketika takbir dimulai, langsung dia juga mulai acara sendiri. Serius hadirin, berapa banyak yang sholatnya, padahal sudah ke masjid kita tuh, tapi ketika mulai sholat, kenapa? Karena memang tidak ada niat sholat khusyuk. Niatnya mau sholat saja, bukan mau sholat khusyuk. Itu banyak dan tidak merasa bersalah. Apalagi kalau imam bacaannya panjang, wih asik, banyak yang bisa diselesaikan. Yang ketiga, ini adalah orang yang menjaga syarat dan rukun sholatnya dan jiwanya bersungguh-sungguh melawan bisikan dan gangguan. Mereka semangat dalam melawan musuh-musuh agar tidak mencuri sholat mereka. Mereka ini seperti dalam sholat dan perjuangan. Nah yang ini Allahu Akbar. Tidak, saya lagi sholat, astagfirullahaladzim. Ingat, saya harus khusyuk, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sholatnya itu sadar, tidak boleh dicuri oleh orang lain. Ini sudah lebih bagus. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau yang pertama mah celaka tuh, dosa sholatnya. Yang kedua itu dihisab. Yang ketiga ini dapat pahala nih, karena sudah merupakan perjuangan. Yang keempat adalah orang yang sangat memperhatikan sholatnya, hatinya fokus dalam ruh sholat dan penghambaan. Nah yang keempat ini udah enak, Allahu Akbar, menikmati Bismillahirrahmanirrahim. Tiap bacaan itu dinikmati, serasa didengar oleh Allah. Jadi sudah menikmati sholatnya. Tapi yang kelima adalah orang yang mencurahkan segala pikiran dan hatinya untuk mencapai kehusyuan yang paripurna dalam sholat. Nah ini yang pengen nikmat sholatnya tersempurna. Udah bukan mikirin godaan lagi, tapi betul-betul ingin sempurna. Tiap bacaan itu sempurna. Hatinya penuh dengan cinta, keagungan Allah, seolah-olah ia melihat Allah dan ia hadir di hadapannya. Bisikan dan godaan lenyap dari dirinya, tabir penutup antara dirinya dan Allah seakan sudah terbuka. Perbedaan orang ini dengan orang yang lupa dalam sholat ibarat bumi dan langit. Bagi orang yang pertama disiksa, orang yang kedua dihisab, yang ketiga dimaafkan, yang keempat dapat pahala. Dan sholat yang kelima inilah derajatnya, derajat sholat kekasih Allah. Antakbudallah karena annaka tara, beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasa dilihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Itulah pemahaman ihsan. Sahabat-sahabat sekalian, yang mana nih kita sholatnya? Kayaknya nomor 2 ya. Kalau yang satu mah, satu juga banyak tuh yang wudunya seenaknya. Karena kesempurnaan sholat diawali dengan kesempurnaan persiapan sholat. Bismillahirrahmanirrahim.